Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Hari ini kegiatan kita melakukan kunjungan kepada Koperasi Pajak Usaha Balon Baru. Ini merupakan kunjungan lanjutan. Jadi kami hari ini kami turun ke lapangan hanya untuk memberikan sedikit oleh-oleh. Jadi oleh tidak terlalu bernilai, cuman kalau ditanya sumber dananya, ini merupakan hasil dari swadaya teman-teman pengurus koperasi Kota Bau-Bau sebagai bentuk apresiasi kami kepada pengurus yang telah menjalankan koperasi usahanya sehingga koperasinya bisa jalan sampai dengan hari ini. Sebelumnya kemarin sempat beliau koordinasi dengan kami terkait masalah usaha dedak itu, dan hari ini kami turun di sini untuk melihat bagaimana perkembangannya. Kemudian saya lihat di depan koperasi ini ada kayu-kayu bakar. Sebentar kita tanya sama pengurus apakah ini merupakan hasil dari produk dari program baru ataukah mungkin hanya titipan, tapi nanti kita akan kembali dengan pengurusnya. Oke, sebentar. Adalah salah satu usaha UKM yang coba dikembangkan oleh pengurus koperasi, salah satu anggota koperasi. Ya ini punya media tanam ini berasal dari mungkin limbah dari serbuk didakta yang dihasilkan oleh koperasi tadi. Ada kemungkinan katanya rencana bahwasanya kalau ini berkembang nanti akan dibikinkan semacam sebuah taman-taman bunga ke depannya nanti siapa tahu bisa dijadikan salah satu daerah atau objek wisata. Jadi kita lihat ke daerah ke selanjutnya di ruang produksi dari dedak hasil produksi koperasi Pajak Usaha Balon Baru. Sekarang kita berada di areal pembibitan bunga, dan buat teman-teman mungkin yang hobi dengan bunga, kami punya juga sedikit informasi kepada teman-teman semua bahwasanya di sini juga dijual bunga-bunga yang merupakan hasil dari produksi atau olahan dari pelaku UKM yang ada di Kelurahan Kota Baru. Memang seperti saya bahasakan kembali tadi, mereka selalu memanfaatkan dari hasil media tanamnya itu selalu memanfaatkan hasil limbah dari produk dedak tadi itu. Jadi kalau buat teman-teman yang sekali lagi yang hobi tentang bunga, mungkin alangkah bagusnya kita mencari bibit-bibit bunga bagus berada di sini. Intinya kita cintai produk lokal kita, seperti yang saya kenakan ini juga merupakan salah satu produk lokal dari pelaku usaha yang ada di Kota Bau-Bau. Ini ada hasil produk dari Ibu Ade Buton, dan beliau juga produknya alhamdulillah cukup laris juga di Kota Bau-Bau. Mungkin kamera bisa disorot mungkin dari bunga-bunga yang ini baru sementara. Dan disinilah ya alhamdulillah termasuk punya kreativitas yang tinggi juga ya pengurus koperasi. Tapi ini kalau bisa dibilang ini usaha sendiri dia, jadi dikembangkan secara pribadi oleh mungkin istri dari Bapak ketua tadi. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat ke sana dulu Pak, kita lihat nanti hasil produksi dari dedak yang menjadi salah satu produk baru dari KSU Pajak Usaha Balon Baru. Mari Pak.
Ya, di sinilah ruang produksi dari produksi lidak tadi. Kalau kita lihat memang di sini ada kosong karena memang minat dari masyarakat itu untuk memanfaatkan produk dalam produk lokal ini cukup diminati sehingga ketersediaan bahan pun cepat habis. Mungkin perlu juga mungkin ada sedikit sentuhan dari pemerintah kota dalam hal mungkin semacam permohonan apa namanya mesin penggiling yang agak besar supaya hasil produksi dia lebih banyak, kemudian mungkin bisa menampung kebutuhan dari teman-teman yang ada bagi pengusaha-pengusaha ayam atau pengusaha-pengusaha lokal yang membutuhkan lidak ini bisa menampung dari kebutuhan teman-teman yang ada di Kota Bogor. Ini bisa lihat ini contohnya. Ini salah satu contoh hasilnya. Lidaknya. Ya, selanjutnya kita akan cerita langsung dengan ketua koperasi untuk menggali informasi lebih banyak tentang koperasi. Ya, teman-teman semua, sekarang saya bersama ketua koperasi KSU Panja Usaha Bank Baru. Mungkin kita akan sedikit bercerita dengan beliau terkait masalah usaha koperasi yang sudah dijalankan selama kepengurusan dari Bapak ini. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ya, kita tetap menggunakan dengan protokol kesehatan Pak. Mungkin kita agak jaga jarak. Oh, jaga jarak. Iya, betul. Mencegah penyebaran itu. Kalau usaha lidaknya ini Pak sudah berapa lama diproduksi Pak? Usaha lidak itu termasuk dari sekitar bulan 3 ya. Bulan 3 ini berapa bulan? 6 bulan ya. Belum. Ya, kurang lebih ya. Kalau apa namanya? Inspirasi munculnya ide untuk mengolah lidak itu Pak dari mana Pak? Iya. Inspirasi awalnya sebenarnya apa ya? Saya melihat di lingkungan masyarakat memang untuk alat produksi ini untuk jagung. Awalnya inspirasinya ke jagung dulu, belum ke padi, karena padi bahkan desa dari kelurahan tetangga-tetangga itu sudah banyak sebenarnya. Sehingga inspirasi ke jagung itu saya bilang, wah ini kalau multifungsi ini saya lebih tertarik ini. Ya, artinya untuk merubah konsumsi pola kebiasaan. Ya, kebiasaan masyarakat itu. Yang tadinya jagung andai kata dijual per liter, harapan saya bisa diproduksi supaya nilainya juga lebih meningkat, itu harapan saya. Kemudian kan kalau bisa dibilang Pak, jagung juga ini kan mungkin dia punya daya tahannya juga mungkin tidak terlalu lama, jadi betul. Mungkin agak bagusnya diolah menjadi sebuah lidak yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha ayam potong mungkin seperti Pak. Kemudian saya lihat Pak dari awal tadi ini, saya lihat kok banyak sekali teman-teman bunga dibikin. Ini tiba-tiba ini masih lanjut usaha koperasi atau usaha secara pribadi nih Pak? Iya. Jadi begini awalnya, inspirasinya untuk masalah taman ini, untuk persemaian bunga ya, taman hias. Awalnya sebenarnya karena masyarakat, memang ini sudah menyeluruh lah. Artinya masyarakat untuk Kelurahan Gondang Baru hampir menyeluruh, dia punya taman dia. Awalnya begitu. Lalu kemudian saya berpikir ya, kalau untuk saya harus mengikut juga, bagaimana kita menciptakan usaha ini yang baru lah, ya begitu. Kita bisa ciptakan pembibitan yang baru yang memang sifatnya jarang juga andai kata didapat ya. Sehingga saya lebih memilih berapa jenis untuk saya kembangkan, aglonema, terus lagi dengan caladium, dengan puring. Yang lain-lainnya itu ya sebagai pelengkapnya saja ya gitu. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk pasaran dari lidak itu dia sudah sampai kemana pasarannya Pak? Kalau pasarannya untuk hari ini ya baru sampai untuk wilayah Kota Bau-Bau, bahkan sampai Pasar Wajo. Jadi ya, sudah ada menyeberang ke kabupaten lain juga Pak? Iya, sudah sampai ke Kabupaten Buton. Kalau ketersediaan barang dengan penjualan, kira-kira mana yang lebih dominan nih Pak? Apakah barang sering habis ataukah mungkin ada stok yang biasa tersisa? Iya, sebenarnya kendala saya karena memang kita belum tahu juga bawa mobil, bawa kendaraan. Di pengantaran. Di pengantaran saya pusing ya gimana ketika dia butuh ini. Sehingga saya paksakan kebanyakan kalau bisa dijemput Pak. Ya, saya paksakan begitu. Kalau mau diantar dulu. Kalau hanya sekedar motor paling 1-2 karung saja. Kalau misalnya sampai 6 karung saya tidak sanggup lagi mau antar itu.
kita mau sewa juga mobil, sopir, ya tentunya sudah mengurangi juga ya, mengurangi omset juga gitu. Kalau Iya. ini Pak, rencana apa Pak kira-kira selain dari dedak, mungkin juga ini pembuatan taman-taman bunga ini, kedepannya inginnya koperasi seperti bagaimana Pak, supaya bisa mungkin dimanfaatkan oleh mungkin bukan cuma anggota tapi masyarakat secara keseluruhan. Iya, harapan saya kan berpikirnya seperti itu, bukan hanya sekedar anggota. Begini bagaimana koperasi ini, peran koperasi ini andai kata mampu dia bisa mensejahterakan hampir seluruh masyarakat yang ada di sekitar ini, sekitar Kelurahan Kota Baru harapan saya. Sehingga saya berpikirnya bagaimana kita menyediakan dulu berbicara ekonomi ya, bagaimana kita siapkan alat produksi. Produksi ini untuk kita tingkatkan harus punya alat produksi. Entah produksi apa, ya. Lalu kemudian kita berpikir bagaimana andai kata modal. Ketika kita tidak punya kekuatan modal untuk mencapai tujuan itu juga agak sulit kita. Iya, sehingga ya berharap saja ya, mudah-mudahan juga ya. Artinya harapannya kita Pak, semoga ini bisa dimanfaatkan oleh selain kepada anggota juga mungkin kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat ya. Setidaknya kan Iya, setidaknya kan selama ini juga andai kata untuk pelayanan koperasi pertama-tama lah pelayanan termasuk warung ini? Waserda. Iya, Waserda. Artinya mampu dia supply juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang yang tidak ada di masyarakat di tempat-tempat lain, ya di sini memang pusatnya. Kemudian keringanannya juga begini, artinya dari segi harga mungkin di pribadi-pribadi sana artinya dia lebih ke atas, di sini agak turun dia. Kemudian untuk anggota pertama-tama ya biar sifatnya belum punya modal ya misalnya mengambil dulu, minjam dulu, baik sifatnya pinjaman uang simpan pinjam maupun barang. Iya. Satu pertanyaan terakhir Pak, kira-kira Pak ada enggak Pak manfaatnya dengan adanya PPKL Kota Bogor Pak? Ya sangat luar biasa. Saya kemarin sangat bersyukur. Memang sebelum-sebelumnya karena memang lamanya berdirinya koperasi ini dari sisi pendampingan memang lemah. Sehingga dengan adanya pendampingan ada sebuah motivasi bagi pengurus yang dikata. Ternyata kita ada perhatian lah. Ada perhatian dari pemerintah. Dengan dibentuknya PPKL secara tidak langsung pemerintah punya program bagaimana andai kata menghidupkan koperasi-koperasi yang ada. Itu harapan kita. Alhamdulillah hari ini saya termotivasi saya pribadi. Iya. Terima kasih banyak Pak. Itulah mungkin sedikit wawancara singkat saya dengan pengurus koperasi, ketua koperasi. Harapannya adalah semoga kedepannya koperasi ini bisa berkembang lebih maju, kemudian mampu bersaing dengan koperasi-koperasi besar yang ada di Kota Bau-Bau, bahkan di wilayah kota Indonesia secara garis besarnya. Dan kami juga berharap Pak, koperasi ini bisa menjadi semacam inspirasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sini supaya mereka mau termotivasi untuk membentuk koperasi lagi. Karena memang koperasi kalau kita tidak jalankan sesuai dengan prinsip dan amanat Undang-Undang Nomor 25 itu, saya rasa mungkin kita akan hanya jalan di tempat saja. Jadi mungkin Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti ini semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa juga memberi inspirasi bagi teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.